Assalamualaikum, tretan katipun apah kabarepon. Tapangki pole sareng beten kaulu Meliana Fitria, seperti barengi tantretan sasaja ngolati berkabar bersama Tura, setan tonah juga dari Jawa Timur. Akati salah setengah bus mini sepesak penumpang torbeti ngatraki lamaran kabin, nambuh salah setengah truk kantos ringsek. Juga nakati pangkin ngecok sepeda motor Epamoro Kadur Mekasen, salah setengah reng lake loka kepi ekroyuk masa. Sereng minyak kabar lainnya pun tretan dalam program Pojok Madura. Pojok Madura berita na orang Madura, berita na orang Jawa Timur. Tretan salah setengah bus mini sepesak penumpang aktor peti ngatraki lamaran kabin nambu salah setengah truk jalur Provinsi Ponorogo Pacitan. Malah bodi adan minibus Kadinto katos ringsek. Sehingga marka tabrakan Kadinto jalur Ponorogo Pacitan sempat macet. Kereta tabrakan antara bus mini sing ngangkut calon pengantin tor keluargana kelaben dam truk semua pedi Kadinto katetian Etisa Ngapel Kecamatan Balong Ponorogo. Segadima tabrakan Kadinto dekaden ebekto bus mini sesetir sareng Faturoji warga Sidoarjo cek ngebute dari arah Ponorogo entar ka Pacitan. Sereng kira ngantok bus mini Kadinto ning oning ajalan jalur sepida. Sareng Cesiala dari arah Sepida bode dam truk semua peti sesetir sareng Kamto dari arah Balong entar ka Ponorogo kota. Katos dibudina katetian tabrakan. Kejadiannya dari lor niku ambil kanan, lah mboten enten napa-napa butuh kur kanan lurus ngoten mawon. Kemungkinan ngantuk atau gimana Pak sopirnya Pak? Sopirnya kemungkinan ngantuk Pak, sopir Avanza-nya. Berapa orang Pak tadi penumpangnya Avanza Pak? 4 orang. Bapak memang Sedangkan kapal penumpang bus mini langsung ebektah ke Rumah Sakit Umum Dr. Harjono Ponorogo. Berinamong sopira visi seropaki calon pengantin juga ngalami loka bagian tanang torserana. Setengah jalur Ponorogo Pacitan sempat macet amarga posisi motor setabraan bedeh tepak engat tengadah lorong. Joko Marsono, JTV. Ekera nyetir C Santan, salah setengah motor Grand Max semua aing agoleng jalur Pantura Situbondo. Serang ontonga sopera selamat, sanajan kalau biasa esokona. Serang kelaban bentoreng orang petugas di budena bisa mengelem motora dari tengah lorong. Desra Rusbandi orang Situbondo, sekolah jasa kene pikir lorong sampuna motora tapeli ke jalur Pantura Situbondo Kecamatan Banyu Putih. Serang kelaban bentoreng orang korban langsung ebekta ke puskesmas Kangkui tambahi. Sedang korban ngatoraki jaga tetian Kadinto dakaden ebekto motora datang dari arah Banyuwangi Situbondo, serang etompa aban langsung pas oleh. Serang kecelakaan Kadinto kira marke supir tak bisa ngendaliaki setira. Untungnya dalam ketetian Kadinto tak katos jema pagi korban sece banyak. Sedangkan dalam ketetian Kadinto aing sebuah serang aban kelajaran ke tengah lorong. Serang korban bisa nyelamat aki tibin sampuna keluar dari dalam motora. Pusing mah ada sepeda itu dari timur ya ragu mau masuk. Terus tiba-tiba kok mau nyeri ini mutar itu ya. Langsung guling mobil, langsung muter. Ini ditubruk apa? sempat nabrak atau gimana itu? Ada tempat nabrak, guling kok. Terbalik sendiri dari sepeda. Oh gitu. Serang polisi kelaban dibantu TNI taruh juga reng orang sebade kedengan ketetian nyoba kangkui ngalem motor sita pelik kelaban nyotok motor Kadinto areng-sareng kantos posisi sebelumnya. Serang kendaraan selebat jalur Kadinto sempat macet. Andi Nurholis, JTV. Serang mangkin ngalih ke kabar lainnya tretan C1 Beji Bine epangkiin reng orang ekakan berekai epengkira songai daerah Jember. Serang kabadan C1 Kadinto dalam kabadan cek ngenese. Sekadima sera torpan sapunapan bagian betena ampun elang. Reng-oreng etisa kelanceng Kecamatan Aju Jember epata kerjat kelaban epangkina jasa tepeji epengkira songai. Sekadima kabadan Beji Kadinto cek ngenese. Serempan sepenapan betenai epangki ampon tak lengkap. Akati seranah torcukan lengenah siampon elang. Amar kekakan berekai. Serjasa tepeji bini Kadinto dekadet epangki sareng Haryadi orang etisa Kadinto. Sereng ebekto epangki ampon beda berekai. Sitepan nacek jasa tepeji Kadinto kapengkir songai. Bayinya siapa Mas? Tahu nggak? Kurang tahu. Warga sini kira-kira? Nggak ada kalau warga sini. Itu mungkin sudah 2 hari 3 hari itu. Kondisinya seperti apa Mas? Hancur tadi waktu menemukan. Apa aja bagian yang rusak? Kepala,
udah nggak ada. Tangan yang sebelah kiri, sebelah kanan nggak ada, tinggal kulit. Dengan ekera beji kadito lakar eka sece buang serang orang sepona sekadi mata kasokan kalaban kelahirna beji kadito. Serang pas epa anyo KBE, serang polisi kadito sedapat kekenangan ketetian langsung ngamanaki jasa terpeji kakui kepentingan penyelidikan. Seterusnya peji kadito pas epeta ke kamar mayit masake dokter Subadi Jember. Sekadi lakar ekera peji kadito eka sece buang serang orang sepona amarka ropaki hasil TK tajam. Feli Kosasi, JTV. Teretane pangkin ngecok sepeda motor epa moro kadur Mekasen. Salah setunggal yang laki loka kapi ekroyuk sarang masa. Kaper kadito bisa yolati sarang pancenengan salah tariana iklan seperti lebat. Jembatan Suramadu merupakan jembatan yang terpanjang yang ada di Indonesia. Jembatan yang menghubungkan dua pulau, yakni Surabaya dan Madura sesuai dengan namanya Suramadu. Memulai perjalanan yang penuh kesan, menyambut ombak dengan riang gembira, terdengar suara deru angin yang merdu. Lambayan tanah Madura di sepanjang cakrawala seakan mengundang untuk tak lupa berkunjung ke seberang. Matahari mulai berdiri ke barat. Bersama keluarga pun sahabat, menikmati paduan alam dan natural dan kokohnya jembatan yang mulai menyambut malam. Telah tiba di ujung perjalanan, titian telah dibentangkan. Sudahi momen indah bersama. Madura ada di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Atas nama seluruh jajaran fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Pamekasan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia sekaligus sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Haji Susilo Bambang Yudhoyono ke Kabupaten Pamekasan. Dengan penuh harapan, mudah-mudahan kehadiran beliau ke Kabupaten Pamekasan dapat menambah spirit dan inspirasi bagi kemajuan dan pembangunan Kabupaten Pamekasan ke depan. Demi terwujudnya masyarakat Pamekasan yang sejahtera, aman, dan damai. Demokrat Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rosli, selaku Kepala Desa Lancar, mengucapkan selamat datang atas kedatangan Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu. Semoga atas kedatangan beliau di Kabupaten Kerbang Salam ini bisa membawa manfaat dan barokah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensasi sandang warna-warni dilukis dengan hati. Keagungan alam anugerah ilahi dan spirit menjunjung tinggi tradisi. Keelokan budaya yang terwujud dalam rupa dan hiasan satwa. Terukir dalam perpaduan karsa dan warna sempurna. Alam indah yang ramah, menyentuh setiap butiran rasa, memanjakan seluruh panca indera. Titian telah dibentangkan, pesona alam dan budaya Madura kini tersaji di depan mata. Madura ada di hati. Sakalangkong tretan kingolati pojok Madura. Tretane pangkin ngecok sepeda motor epa moro kadur Mekasen. Salah setengah yang laki lokah kapi ekroyuk sarang masa. Malah petugas kepolisian melarat kangkui ngamanaki malengka dinto marka masa kipakun ausaha kangkui mata malengka dinto. Serang marka kadinto petugas kapaksa keluar tembaan peringatan.
Nur Salam 32 tahun salah setengah laki reng tisa pelenggaan lauk Mekasen salah setengah maling sepeda motor kroyok masa bekto pangkiin ngecok sepeda motor pamaroh Kadur Mekasen. Sekadima maling kadinto lokah kapi sampona kroyok masa amarga ampun cek pegele katengkanah maling kadinto. Malah petugas kepolisian cek melarata bekto berarti ngamanaki maling kadinto dari masa amarga masa ki pakun usaha kangkui mate maling kadinto. Sehingga petugas kapaksa keluar tembakan peringatan supaya masa kadinto tak sajan brutal. Namun masalah kadinto tak ijepi sama sekali. Sekadima masa pakun terus ngeroyok maling kadinto kantos maling kadinto kelengar. Namun sampuna pos berapa jam petugas bisa ngamanaki maling kadinto seampun agleci rendere kalaban cara nerobos masa. Seramarga loka isteja betena utamana eserana saampuna ema Polres Mekasen Nur Salam bekta kamasake sepaling semak kangkui tindak medis. Setengah kateteng kadinto dekadan bekto maling usaha burua saampuna kawaningin ngecok sepeda motor compol salah setengah orang tisa pamoroh Kadur Mekasen torbeti burua kantos katisa plakpak gentenan Mekasen. Namun saampuna tisa plakpak maling kadinto beni tolong namun sajen kroyok sareng masa kantos kelengar. Terjadinya itu pengambilan di daerah Pamoroh, Kampung Banyuayu. Terus karena di sananya sudah ketahuan massa, sudah dikejar sama massa, dia lari. Terjadinya massa karena di massa di daerah Plakpak itu tidak bisa untuk dibendung siapapun karena sudah tidak kuat lagi menahan emosinya. Iya, karena sering kejadian sudah mulai 3 hari kemarin sudah 3 kali kejadian. Pelaku ini tertangkap-tangkap melakukan pemeriksaan motor milik warga di Desa Plakpak. Tersangkanya 1 orang, 1 melarikan diri, 1 ketangkap. Sekarang yang ada di Polres itu dalam pengembangan, kemudian dilanjutkan pengembangan untuk melakukan penangkapan tersangka inisial R di Kabupaten Sampang dengan penyitaan barang bukti. Setengah M Nur Amin Kasat Reskrim Mapolres Mekasen juga ngatoraki maling sepeda motor kadinto ekerah lebih dari kasorang. Setengah sebisa PK namung Nur Salam 32 tahun reng tisa pelengan lauk Mekasen. Setengah maling lainnya seinisial R seropaki reng Sampang ki terus eta bengsar petugas. Fathorozi, JTV. Tretan kasorang bu ibu tokang copet nangis bekto peti etahan. Sekadima aben asarang potra torkompoya nyopet pasar Jember. Sarang ontonga beda anggota Polsek Gumukmas setrepan patroli. Seremangken aben kotu nangkung tengkana. Akatika ditoro benah kasorang tokang copet bekto bisa ke torpeti etahan sarang polisi Polsek Gumukmas. Sekadima kasorang bu ibu siap profesi teti tokang copet kadinto tega bekta potra torkompoya bekto prepan alakoni aksina. Serang katetian kadito dekadan bekto Siti Hoiria 36 tahun warga Tisa Bagorejo Gumukmas bedi apleje pasar. Sekadima benah sarang potrana Seki Keni apleje pasar tradisional Gumukmas. Serang bekto perepaan apleje tak sadar korban pepet sarang putus binti Joyo 40 tahun tor Susilowati sanga lekor tahun. Sekadima reng-reng kadito ki kadito ibu tor potrana tor kelabon cek cepete kaduana nyopet ke lengah korban. Serang korban sempat ceki mengator korban tuli alapor ke anggota Polsek Gumukmas seperpan patroli kawasan pasar. Serang dari keterangan korban di budinah polisi noro tersangka tor kantos depak kato kumas tak jauh dari pasar. Sekadima toko kadinto polisi kita bengal ke tersangka amarga kita keduan bukti secokop. Serang sampona ngaulai keterangan dari pihak toko mas di budina polisi tulih ke tersangka. Sekadima sempat ketetian bengta-bengan antara polisi tor tersangka. Tor di budina tersangka PK perbatasan Gumukmas Kencong. Serang polisi bisa ngamanaki sepeda motor segunaki sarang tersangka tor salah setengah kwitansi penjualan gelang oleh nah nyopet. Serisinya sarana tersangka kadinto abekta kompoyah Seki Keni. Dengan tersangka tor perembuk tena mangken ia manaki Polsek Kencong. Feli Kosasi, JTV.
Tretan kanggo jaga dari Badan Penyakit Masyarakat Parak Natal tahun baru 2014, aparat gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja, TNI sareng anggota Polres Probolinggo Kota Arazia Hotel tor kos-kosan saya kira ikan lagi sir-siran. Sareng dari razia kadito petugas ngamanaki ka 10 orang. Salah setengah orang senenang ekos-kosan sebede kelurahan Kanigaran Kota Probolinggo langsung molar terjugan awat tuan ebekto bedi ebekta ka motor Satuan Polisi Pamong Praja serang petugas gabungan. Malah nak-nak adito nyoba gangguin nelpon pacara. Sedangkan petugas melarat gangguin pos ngaposi nak-nak adito si kadima mar ke molar terjugan tak kasokan ebekto bedi ebekta ke kantor Satpol PP. Serang dibudina petugas gabungan dari Satpol PP, TNI serang Polres Probolinggo Kota bisa pos ngaposi nak-nak kadito ebekto ebekta ka motor. Serang nak-nak kadito kipakun mular. Malah juga cak ngoceng petugas terjugan wartawan sealipun. Sedangkan nak-nak kadito kapaksa ebekta serang petugas amarga aben neng-neng sakamar sarang pacara senajan kita akabin. Serang ebekto razia pacara kadito ki alako salah setengah karaokean. Serang razia kadito epa terus salah setengah kos-kosan sebede cilet anggrek. Sekadi mereka dengan kadito petugas agrebek pasangan ser-seran. Serang petugas juga langsung abetah kedua pasangan kadito. Serang beri namun sekadito saus aparat gabungan juga arazia kendengan karaoke. Sekadima ekira kendengan peredaran narkoba, miras terjukat epateti kendengan prostitusi. Sekadil merazia kadinto, petugas juga ngamanaki reng oreng searabui kendengan karaoke terjuga palsu penapan reng bini searopaki jasa penyaji lagu sejuga tak betah kartu identitas. Selain dari hasil razia kadinto, petugas mega ke-12 orang terjuga ke-12 reng bini jasa penyaji lagu kendengan karaoke seta betah kartu identitas serang juga ke-6 orang seneneng ekos-kosan seta bisa ngatoraki kartu identitas terjuga kampah pasangan ser-seran. Dengan razia siakati kadito peti terus epabada sekadima kangkui ngamanaki kabada namar kampung Parak Natalan terjukan tahun baru 2014. Dalam rangka menghadapi Natal dan tahun baru, kita mengadakan operasi gabungan. Ya, upayanya Kota Probolinggo ini tertib, aman, jauh dari kekacauan. Yang pertama, yang kedua, ini juga program rutin ya, agenda dari Satpol PP sendiri. Setiap ada mendekati hari-hari penting ini diadakan operasi gabungan. Sarang rencana razia siakati kadito peti terus epabada kantos para tahun baru terjugan kangkui maringi kenyamanan kangkui umat Nasrani seperti para ngarjih Natalan. Farid Alevi, JTV. Tretan rapat paripurna istimewa pengucapan sumpah pergantian antar waktu atau PAW kampah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Mekasen namung erabui ka-19 anggota dari kapak pololema anggota DPRD Sebeda. Tretan berita kadito bisa yolati dalam segmen Mak News. Berita matulo pareng aktual salah sarena iklan seperti lebar. Ulama besar panutan dengan ribuan murid tersebar setia melantunkan doa dan amalan. Ajaran mulia yang tak abai pada budaya meninggalkan ukiran penuh makna. Kisah-kisah suri tauladan yang tak luntur tergerus oleh zaman. Para penyuluh Islam di masa silam menjadikan raja dan rakyat jelata melebur dalam keyakinan yang sama. Demi penyebaran Islam, jarak dan berjuta aral telah ditaklukkan. Titian telah dibentangkan. Kasanah Islam di Madura kini tersaji di depan mata. Madura ada di hati. Al-Jumaiza beralamatkan di Jalan Raya Badung, depan SMPN 6 Pamekasan, melayani cuci salju untuk berbagai macam kendaraan. Dengan pelayanan yang profesional yang dilengkapi peralatan lengkap canggih, dijamin kendaraan Anda bersih dan kinclong seperti baru.
Tidak hanya itu, Al Jumaizah juga menyediakan kafe pizza yang cocok untuk tempat santai dan berkumpul dengan keluarga. Bagi Anda yang ingin berbelanja kebutuhan sehari-hari, datang saja ke toko Zamzam yang beralamatkan di depan Pasar 17 Agustus. Dengan pelayanan yang ramah serta harga yang terjangkau, toko Zamzam menyediakan segala macam kebutuhan Anda. Sensasi sandang warna-warni dilukis dengan hati. Keagungan alam anugerah ilahi dan spirit menjunjung tinggi tradisi. Keelokan budaya yang terwujud dalam rupa dan hiasan satwa. Terukir dalam perpaduan karsa dan warna sempurna. Alam indah yang ramah, menyentuh setiap butiran rasa, memanjakan seluruh panca indera. Titian telah dibentangkan, pesona alam dan budaya Madura kini tersaji di depan mata. Madura ada di hati. Siapa ya penemu gravitasi? Newton! Pacarku hilang. Ya hilang. Nih. Internet yang super murah kartu as bikin kamu jadi super tahu. Kuota lebih besar, serunya seharian. Berlaku untuk semua pelanggan kartu as. Ngolati Pojok Madura, ternyata rapat paripurna istimewa pengucapan sumpah pergantian antar waktu atau PAW keempat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Mekasen dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama atau PKNU 2014, namong era bui ka-19 anggota dari kapak 55 anggota DPRD Sebeda. Malah dari kampak orang CEPAW Kak Dinto satu jenata Rabu. Namong sanajan Sekak Dinto pengambilan sumpah pakun elaksana aki. Lebat proses sejak lajengah di Budina kampah anggota DPRD dari Partai PKNU elantik ruang sidang paripurna. Sareng dalam pelantikan Kadito Beninamong era bui sareng Forpimda, Ketua Pengadilan Negeri, pimpinan DPRD asareng anggota, pimpinan partai politik, sekretaris daerah ataupun sekda, KPU, Panwaslu Kabupaten sareng Rabu Cuken satu jenah jajaran SKPD Sapekasen. Serangkapa anggota DPRD seelantik Eki Kadito Fathur Rahman akan teh Busiri senyalek dari PDI Perjuangan. Hairul Umam akan teh Afifur Rahman seteti calon dari P3. Serang Rois akan teh Makmun Torbadru Tamam akan teh Baharudin. Sekadima kaduana maju teti caleg dari Partai Gerindra. Namun kampah dari anggota DPRD CPAW satu jenah tak rabu kaku ngirek sidang. Sedangkan tak rabuna dari Part Saponapan, bekas anggota dewan dari Partai PKNU Kak Dito tak eka oningi sebebe. Serang dalam rapat paripurna serabui kurang lebih ke-19 orang dari kapak pololema anggota DPRD Mekasen Kak Dito, Ketua DPRD Mekasen Halili ngarep supaya kapak anggota Seki Puru Ela Kak Dito bisa ajalani tugas teti wakil rakyat akhir masa jabatan Kak Dito Klaben sae. Sareng bisa ajalani tugas teti anggota DPRD Mekasen sehingga bisa maringi sinergi ke pembangunan Kabupaten Mekasen. Dengan dalam rapat paripurna istimewa pengucapan sumpah pergantian antar waktu atau PAW Kak Dito, namong era bui kurang lebih ke-19 orang dari kapak pololema anggota DPRD Mekasen. Namong sanajan Sekak Dinto pengambilan sumpah pakun elaksana aki. Muhammad Zuhri, JTV. Teretane para pemilu 2014 sepekal datang kalemaibu petongatos petong polotelok pemilih Kabupaten Mekasen kancam tak bisa nyoblos amarga korang memenuhi syarat. Engki Kadinto kapaibu sangangatos sebitektung aropaki orang dari luar Kabupaten Mekasen seka benyan montuk Kecamatan Palengaan. Sedangkan kablungatos 12 aropaki reng binaan tahanan lapas kelas 2B Mekasen.
Sampuna membeda rapat terbuka tanggal 30 November 2013 di Beren kantor Pemkab Mekasan. Masalah penetapan DPT, perbaikan NIK, tor perbaikan DPT pemilihan umum DPRD, DPD, sareng DPR RI tahun 2014. Mangken KPUD Mekasan ampun netepaki data invalid peserta pemilu legislatif 2014 sepekal datang. Sareng dari data faktual dari KPUD Mekasan, jumlah peserta pemilih Kabupaten Mekasan kantos mangken beda kan 676.900 belum polo peto pemilih. Engki kadinto peserta pemilih kangkui lakien 312.302 sareng kangkui pemilih binien 340.600 belum polo 5 orang. Setengah KPUD Mekasan nyata beda ka 5.773 peserta pemilih kaancam tak bisa nyoblos amarga tak memenuhi syarat kelengkapan administrasi. Setengah kantos bedana berita kadinto dari jumlah ka 5.773 pemilih beda belum ngatos 12 aropaki binaan tahanan lapas kelas 2B Mekasan pangkiin tak ketuan KTP. Setengah kapaibu sangatos sebitak situng pemilih luar Kabupaten Mekasan kabenyaan Montuk Kecamatan Pelengahan Kabupaten Mekasan. Setengah Japon Zulkarnain divisi DPT Komisioner KPUD Mekasan ngaturaki kapaibu sangatos sebitak situng sepekal kancem tak bisa nyoblos kadinto aropaki penduduk luar Kabupaten Mekasan. Engki kadinto kaseket 4 kabupaten luar Provinsi Jawa Timur, Akatia Kalimantan, Ambon, sareng selaina. Setengah 14 kabupaten lainnya beda dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Yang bermasalah, yang masih belum dari segi administrasi, yaitu di pondok pesantren, terutama di Kecamatan Pelengahan ada 4.961. Sedangkan di lapas 812. Sareng nuzul juga ngatoraki dari jumlah ka 5.773 sekaancem tak bisa nyoblos. Mangken KPUD Mekasan mabade koordinasi sareng KPU Provinsi tor KPU Pusat sopaje sediaki kenengan khusus kangge peserta pemilih. Utamana tahanan lapas tor setiin pontukan sesuai sareng aturan KPU. Masalah warga Indonesia wajib mencoblos kalaban ketentuan i atas umur 17 tahun. Fathorozi, JTV. Amarga nilai tak sesuai sareng kultur budaya Madura, ka-13 pangolo Kabupaten Mekasan nolak kesepakatan Forum Pangolo Jawa Timur. Kangkui tama kabir luar KUA tor eyareh notoben. Masalah kadinto amarga acara akad nikah Madura cek sakralah. Malah kangkui nantuaki are tanggal tor bulan ki urusan sareng toko tor kiae. Badan kabar pangolo se-Jawa Timur tak makabin luar kantor urusan agama ta KUA sareng tak layani eyareh notoban masalah kadinto kaleng kalaban teges sareng pihak KUA Kabupaten Mekasan. Sekadima ke-13 pangolo Kabupaten Mekasan mele all out dari kesepakatan Forum Pangolo Wilayah Jawa Timur kadinto amarga nilai tak sesuai sareng kultur budaya Madura. Malah masalah kadinto juga tak sesuai sareng peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2000 pasal 2 ayat 2. Pernikahan boleh dilaksanakan di luar KUA apabila ada permohonan dari calon pengantin. Selain kadinto masyarakat Madura khususnya Kabupaten Mekasan ki pakun ajalani budaya seampun kedadian dari lamba. Salah setengah nyare bulan sebagus terbeda juga pasan pengantan seakabin masjid tor pontukan. Setengah Japon Zayaduz Zabidi kasih Bimas Islam Kemenak Mekasan ngatoraki kalaban areng sareng pangolo Kabupaten Mekasan tak noro kesepakatan pangolo Jawa Timur kadinto. Malah aban pakun alayani masyarakat akatia biasana sesuai sareng adat Madura. Apa yang melatar belakangi para penghulu untuk meliburkan diri hari Sabtu dan Minggu itu, Pak? Itu saya tidak tahu urusan sana. Gitu. Tapi untuk sementara di Kabupaten Pamekasan kita tetap berpegang kepada aturan bahwa itu boleh dilaksanakan di luar kantor, boleh dan bisa. Saya tetap menekankan kembali kepada aturan yang baku. Sareng aban juga ngatoraki biaya kangkui pencatatan nikah saya tetap pagi dalam Kementerian Agama namung Rp30.000. Namun manabi lebih dari ketentuan sebeda, maka masalah kadinto tak resaki tor iangkep gratifikasi. Fathorozi, JTV. Nah, tretan kabar kipuru teti kabar keng-bingkeng dalam segmen Mak News. Jelopai olanti pole segmen Mak News saben are Sabtu dalam program Pojok Madura.
Kasus keraan pungli nikah sealami sareng pengoloh asal Kediri terus nyepepaki reaksi dari satu jena pengoloh sebeda Jawa Timur. Pojok Matura pada abali pole salah tarena iklan sebeti lebat. Jembatan Suramadu merupakan jembatan yang terpanjang yang ada di Indonesia. Jembatan yang menghubungkan dua pulau, yakni Surabaya dan Madura sesuai dengan namanya Suramadu. Memulai perjalanan yang penuh kesan, menyambut ombak dengan riang gembira, terdengar suara deru angin yang merdu. Lambaian tanah Madura di sepanjang cakrawala seakan mengundang untuk tak lupa berkunjung ke seberang. Matahari mulai beriring ke barat. Bersama keluarga pun sahabat, menikmati paduan alam dan natural dan kokohnya jembatan yang mulai menyambut malam. Telah tiba di ujung perjalanan, titian telah dibentangkan. Sudahi momen indah bersama. Madura ada di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Atas nama seluruh jajaran fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Pamekasan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia sekaligus sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Haji Susilo Bambang Yudhoyono ke Kabupaten Pamekasan. Dengan penuh harapan, mudah-mudahan kehadiran beliau ke Kabupaten Pamekasan dapat menambah spirit dan inspirasi bagi kemajuan dan pembangunan Kabupaten Pamekasan depan. Demi terwujudnya masyarakat Pamekasan yang sejahtera, aman, dan damai. Demokrat Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama besar panutan dengan ribuan murid tersebar setia melantunkan doa dan amalan. Ajaran mulia yang tak abai pada budaya meninggalkan ukiran penuh makna. Kisah-kisah suri tauladan yang tak luntur tergerus oleh zaman. Para penyuluh Islam di masa silam menjadikan raja dan rakyat jelata melebur dalam keyakinan yang sama. Demi penyebaran Islam, jarak dan berjuta aral telah ditaklukkan. Titian telah dibentangkan. Kasanah Islam di Madura kini tersaji di depan mata. Madura ada di hati. Siapakah tokoh populer 2013? Silakan tentukan tokoh populer Anda. Gunting balok sebanyak-banyaknya di harian pagi Radar Madura dan dapatkan hadiah menarik seperti merchandise, uang tunai, tab Android, TV flat 21 in dan hadiah utama 1 buah laptop. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh Jembatan Suramadu merupakan jembatan yang terpanjang yang ada di Indonesia. Jembatan yang menghubungkan dua pulau, yakni Surabaya dan Madura sesuai dengan namanya Suramadu. Memulai perjalanan yang penuh kesan, menyambut ombak dengan riang gembira, terdengar suara deru angin yang merdu. Lambaian tanah Madura di sepanjang cakrawala seakan mengundang untuk tak lupa berkunjung ke seberang. Matahari mulai beriring ke barat. Bersama keluarga pun sahabat, menikmati paduan alam dan natural dan kokohnya jembatan yang mulai menyambut malam. Telah tiba di ujung perjalanan, titian telah dibentangkan. Sudahi momen indah bersama. Madura ada di hati.
Sakalangkong tretan kingolati pojok Madura. Tretan kasus keraan pungli nikah saya alami sarang pengoloh asal Kediri terus nyebabaki reaksi dari satu jena pengoloh sebedaya Jawa Timur, termasuk Ponorogo. Sekadima pansapurapan pengoloh kantos mangken ki mogo makabin calon pengantin luar kantor. Kantos bedenah kejelasan dari pemerintah pusat. Antara pernikahan ini Akati kadinto sekaulaten penarena kantor urusan agama tape KUA Kecamatan Sukorejo Ponorogo. Sekadima para saben arena ejo mlako KUA kadinto pesae sareng calon pengantin sareng rombongan keluarga. Sereng kangkuing oleh status perkawinan sesa dari agama, calon pasangan pengantin kadinto mangken lakar kotu dateng ke KUA. Pite sareng pansapurapan bekto timin, keluarga calon pengantin bisa ada tos pengoloh jompoan. Reaksi tak poron makabin luar kantor kadinto amarga bedena keraan pungli seto cuaki ka pengoloh dari Kediri Romli. Serebek toh kadinto pengoloh dari Kediri kadinto kera alakoni pungli makabin compoon mantan. Padahal sabendera Romli parengi obeng transport amarga makabin luar kantor tor compoon mantan secek jaunah. Ini juga bentuk action kami sambil menunggu keputusan pemerintah yang berkaitan dengan biaya transportasi di luar kantor. Kita mengatakan diundang ketika masyarakat mengundang kami dan saya dengan terpaksa juga walaupun hari Minggu kita maksimalkan pencatatan pernikahan itu di KUA. Sareng beri namong Ponorogo saos, aksi makabin KUA kadinto juga elakoni sareng satejena pengoloh Jawa Timur kangkui protes masalah penahanan Romli. Joko Marsono, JTV. Tretan dalam setahun mangken reng-oreng secapok demam berdarah Kabupaten Situbondo terus atambe. Sekadima tahun 2013 beda 100 belum polompak kasus. Sedangkan telok yang taranah tade omor. Sareng kabedan kadinto katetian amarga nambere. Akati kadinto kabedan pasien secapo demam berdarah ruang inap Pasake Umum Dr. Abdur Rahim Situbondo. Sekadima penderita sekabenya anak-anak kadinto kiteti angka peningkatan ke penderita dari serangan wabah nyamuk Aedes aegypti. Sekadima bulan Desember kadinto pasien demam berdarah serabet emal sake kadinto kantos belesen. Sendiri data saya bisa Kopol tahun 2013 kadinto penderita kantos 100 belum polompak kasus. Sekadima katelo pasien yang taranah tade omor. Serang wabah demam berdarah kadinto cek sekuteh nyerang kanak-kanak seumur lemak kantos 10 tahun torjukan orang tibesah. Serang atam benah angka penderita kadinto amarga dari perubahan cuaca dari nemor ke nambere. Sareng juga sanitasi lingkungan sekurang bersih. Sekadima suhu badan panas, tol pintol merah tortangota engki kadinto indikasi pasien saya capok demam berdarah. Akatia saya alami sareng Hoirul Anwar seki umur 6 tahun. Ya panas terus 3 hari. Iya. Nggak enak. Sembuh. Terus Malamnya panas lagi. Panas lagi. Terus dibawa ke rumah sakit. Diperiksa saya ke Pak Saiful. Ya. Ternyata tak pasti demam. Ya, takut demam katanya Pak Saiful. Ya suruh ngamar aja. Serang kangkui agak jaga dari wabah demam berdarah, himbau masyarakat Situbondo supaya rutin dalam ajaga kebersihan lingkungan sekitar. Andi Nurholis, JTV. Seremangken ngalai ke kaper layanah tretan Persepa Madura United. Amain imbang ebektoh atanding sareng Sabah FA Malaysia. Dalam laga uji coba internasional Sepa Bede Stadion Ahmad Yani Kota Sumeneb. Sareng dalam pertandingan Kak Dinto tretan kaduana amain salang nyerang. Laga uji coba internasional antara kesebelasan Persepa Madura United sareng Sabah FA Malaysia Pabeda Stadion Ahmad Yani Kota Sumeneb. Sekadima mulai awal pertandingan kesebelasan Sabah FA lebih nyerang. Selain ngumpan langsung ke arah pertahanan, serangan dari klub jiran Kadinto juga elakoni sareng pemain sayap kanana. Namun serangan Kadinto bisa etangke sareng pemain Budina Persepa.
Setengah peluang-peluang dari Persepam Madura United lebih banyak dari bal-bal mate. Namun cek mana tendangan bebas elakoni sarang Persepam juga bisa tangkis pemain Budinah lawan. Sarang menit ke-12, gol kangki Persepam lebih skema serangan sayap kanan. Nah, sekadima crossing dari Denny Rumba sebeda sayap kanan bisa peteros Kapten Zainal Arif sebeda ia dan gawang. Sarang skor pas teti 0-0 kangkui ke-11 Persepam. Sarang hasil kadinto ki pakun kantos babak pertama lastare. Setengah di babak kedua nakana Persepam sarang Sabah FA amain pole kalaban strategi sesami. Engki kadinto kalaban tampil nyerang. Namun cek mana menit kapapolo sanga nakana Persepam akabai pelanggaran. Sarang marke kadinto eksekutor tendangan bebas Dreko Mitrovic bisa magol ke gawang Persepam. Sarang skor pas tadi imbang situ-situ. Setengah pertandingan pas terus pole kalaban serangan dari kedua tim. Sarang kangkui agak jaga badana gol pole pas perapang pemain kadinto ekente sarang pelatih. Namun kantos pertandingan kadinto lastare skor ki pakun imbang situ-situ. Setengah pelatih Daniel Rukito ngaku puas kalaban skor imbang kadinto sarang ngarap anak asuna bisa lebih optimis pole bakto atanding laga-laga lainnya. Setengah pelatih Sabah FA Milomil Seslion ngaturaki sama stena anak asuna kadinto bisa menang dari Persepam Madura United. Abdur Rahim, CTV. Tretan Madura kenal banyak kabudayaan. Salah setengah seni budaya tradisional tari Malateh Satoor. Sekadima tarian kelaban instrumen musik saronen kadinto, ceretana ropaki doa kakui pasangan kerajaan sopaje bisa ngibe nyama baik keluargana. Seremakan tarian kadinto pakun ejege, malah sekut tampil lagi kakui ngambuk pejabat dalam acara kenegaraan. Kabar kadinto titik kabar kemping keng sekenging tretan olati. Jelopai olati pole lakuna berkabar Madura dalam program Pojok Madura. Ecem sesami tantona joma EJTV Madura. Beten kalau Meliana Fitria sareng satu jena tim Pojok Madura ngaturaki motor sakalagong. Wassalamualaikum tor salam JTV. Agati kadinto tarian khas Madura, tarian Malateh Satoor. Sekadima tarian tradisional Malateh Satoor kadinto sami agatia ritari lainnya sebeda Madura. Setengah tari Malateh Satoor kadinto juga iyerengi kelaban alunan musik khas Madura sebut saronen. Setengah kelaban ngangkui kelampi adat Madura tersarong betek khas Sampang tarian kadinto kalate lebih tradisional. Sareng tak jauh beda gerakan tari Malateh Satoor kelaban aksesoris utamana engki kadinto kembang Malateh teraksesoris khas Madura akatia gelang soko kadinto aceretaki kerajaan Madura buat lambean. Sareng amarga dua aksesoris seakatia Malateh tergelang soko kadinto tarian tradisional kadinto pas nyamai tarian Malateh Satoor. Sareng kangkui elengkapi ciri khas Madura, penari elengkapi sareng pas perapan hiasan. Akatia kembang seyangkui esanggola, sareng hiasan geleng seyangkui elengan tersoko kacera. Setengah serasin aksesoris seyangkui penari kadinto sajen malebur tarian tradisional kadinto. Tarian ini berjudul Malateh Satoor, yaitu tari selamat datang di Kabupaten Sampang. Aksesoris yang kami pakai yang paling utama adalah melati dan ada juga gelang yang identik Madura itu gelang kaki, terus ada selendang, sampur dan juga bunga-bunga. Sareng ceritana masa kerajaan tarian kadinto ikunaki kangkui ngambek tamoy kerajaan Madura. Sareng dalam perkembangan nas terose tarian tradisional kadinto pas biasa tampil lagi dalam acara kabinan khususnya kangkui tapotrana raja. Sareng bernama sakadinto saos tarian kadinto ropaki salah satu doa kangkui pasangan laki bini tora iya repaki bisa ngibah nyama baik keluargana. Sareng mangken tarian Malateh Satoor kadinto ki pakun ejega sareng pas perapan dan ngodetan Sampang. Malah tarian kadinto sengkut tampil dalam acara dinas kenegaraan seepa beda kangkui ngambek pas perapan pejabat serabuka Sampang. Muhammad Fuadi, JTV.
Berabad lalu, Wali Songo menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Perlahan tapi pasti, ajaran Islam yang rahmatan lil alamin turut menyebar ke pulau-pulau di sekitar Pulau Jawa termasuk Madura, pulau di mana saya saat ini tengah berada. Saya hanyalah satu dari sekian banyak peziarah yang datang ke pulau ini untuk menapaki jejak sejarah Islam di masa lampau yang menjadi bagian dari perkembangan Islam sampai dengan saat ini. Tidak hanya meninggalkan prasasti berupa makam atau bangunan masjid, mereka, para ulama penyebar Islam di Madura, juga meninggalkan kisah teladan berupa nasihat dan amalan yang sampai saat ini masih dilestarikan. Tak terkecuali Syekh Khalil, ulama besar yang menjadi guru dari beberapa ulama ternama di Jawa Timur yang dimakamkan di tempat ini. Ya, tidak heran apabila makam dari Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif ini banyak dikunjungi oleh peziarah. Hal ini dikarenakan sosoknya begitu besar, seorang guru besar dari ulama-ulama terkemuka di Jawa Timur bahkan di luar Jawa Timur. Beberapa di antaranya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ada juga Asy'ad Samsul Arifin dari Situbondo, dan bahkan Abah Anom dari Suryalaya Tasikmalaya pun merupakan murid dari beliau. Sosok yang bersemayam di dalam makam ini adalah perempuan mulia keturunan kelima Sunan Giri Gersik. Filosofi penyebaran Islam melalui tradisi dan seni penduduk setempat terlihat dari detil ukiran dan hiasan makam yang masih mempertahankan ciri khasnya. Ratu Ibu adalah ibu dari Raja Madura yang pertama, Cakraningrat I. Tidak berhenti sampai di situ, keturunan Ratu Ibu yang lain juga menjadi pemimpin dari wilayah-wilayah yang ada di Madura, termasuk Bupati Sampang yang pertama, Tumenggung Aryo Kusumo Adiningrat. Dan karena Ratu Ibu berdarah Majapahit, desain makamnya pun berarsitektural gaya Majapahit, walaupun Ratu Ibu sendiri beragama Islam. Ketergantungan masyarakat Madura pada sosok ulama ternyata tidak hanya dilakukan pada saat sang guru atau kiai tersebut masih hidup di tengah-tengah mereka. Ratusan tahun setelah sang kiai meninggal pun, masyarakat masih menaruh hormat kepada ulama yang dianggap telah berjasa membimbing jalan hidupnya. Inilah yang ditampakkan oleh para peziarah yang datang ke makam Batu Ampar. Di pesarian Bujuk Batu Ampar ini terdapat makam para ulama keturunan dari Syekh Abdul Manan. Beliau ini adalah penyebar Islam di kawasan Batu Ampar dan salah satu keturunannya, Syekh Romli, juga ternyata sempat berguru langsung ke Syekhona Khalil, Bangkalan. Masyarakat Madura sejak dulu adalah tipe masyarakat yang sangat patuh kepada raja atau pemimpinnya. Maka tak heran ketika keluhuran nilai-nilai Islam telah menembus dinding keraton Sumeneb, saat itu pula Islam di Madura mulai menapaki kejayaannya.
Hingga kini asta tinggi komplek pemakaman keluarga Keraton Sumeneb tak pernah sepi dikunjungi peziarah. Di Kubah Panembahan Sumolo ini terdapat makam Sultan Abdurrahman, di mana salah satu peninggalannya adalah mushaf Al-Quran yang konon dituliskannya dengan tangannya sendiri dalam waktu hanya 1 malam. Dalam sebuah perjalanan ketika hendak menyiarkan Islam ke Pulau Bali, konon Sultan Abdul Rahman menemukan makam Syekh Yusuf di Kepulauan Talangu, pulau yang menjadi tujuan saya berikutnya. Hanya perlu 5-10 menit waktu penyeberangan dengan menggunakan kapal motor untuk bisa mencapai Pulau Talangu. Dan inilah makam Syekh Yusuf bin Abdullah bin Ali Al-Hasani. Para peziarah yang datang ke tempat ini bukan saja mereka yang berasal dari Madura, melainkan dari seantero Indonesia. Pulau yang semula tak berpenghuni ini kini tak lagi sepi. Para peziarah datang dan pergi tiada henti. Ya, dalam perjalanan kali ini saya kian menyadari bahwa betapa dulu para ulama telah banyak melakukan perjalanan yang cukup jauh, bahkan sampai ke pelosok Madura untuk bisa menyiarkan risalah Islam. Inilah Madura yang menyimpan ribuan kisah teladan para penyeru Islam di masa silam. Kini gerbang menuju destinasi wisata religi telah terbuka. Jembatan terpanjang di Indonesia ini telah membuka akses bagi siapapun yang ingin berwisata dan mengenal sejarah peradaban Islam di Madura lebih dekat lagi. Ini bukan perjalanan tanpa arti. Ini adalah wisata religi. Madura ada di hati.